Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips mengenai penanganan daripada tanaman cabai kerdil. Karena pada kita sebagai petani seringkali menjumpai tanaman kita itu kerdil, sudah dikasih unsur hara tapi tetap tanaman itu tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan apabila kita mengalami yang namanya tanaman cabai kerdil, boleh sahabat-sahabat tani mengecek dulu pH atau kondisi tanahnya apakah asam atau basa. Kalau misalnya tanah yang kita tanami tanaman cabai itu di bawah 5, berarti tanahnya asam. Jadi perlu kita menangani dengan melakukan pengocoran atau menaburkan kapur dolomit di sekitar perakaran untuk menetralkan daripada pH yang asam. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penanganan yang kedua, boleh sahabat-sahabat tani mengocorkan pupuk KN03 merah di sekitar perakaran. Jadi fungsi daripada KN03 ini memberikan suplai unsur hara yang murni. Jadi KN03 merah itu kandungan nitrogennya dalam bentuk nitrat, artinya sudah siap diserap langsung oleh tanaman tanpa ada lagi pengurai. Beda halnya dengan urea biasa yang masih membutuhkan waktu untuk terurai sehingga diserap tanaman. Kalau KN03 merah itu sudah bentuk nitrat, jadi langsung diserap oleh tanaman cabai kita. Seperti itu. Kemudian untuk penanganan yang ketiga, boleh sahabat-sahabat tani mencoba mengocorkan atau menyemprotkan daripada unsur hara kalsium. Ya, selalu saya katakan bahwa kalsium ini sangat berperan penting untuk pertumbuhan tanaman cabai, karena apabila tanaman cabai kita kekurangan kalsium, maka pertumbuhan pucuk itu terhenti. Jadi kita harus memberikan kalsium sesering mungkin kepada tanaman cabai kita untuk menunjang daripada keluarnya tunas-tunas baru atau kuncup-kuncup baru daun muda. Kemudian apabila tanaman sahabat-sahabat tani kekurangan kalsium juga bisa ditandai dengan bentuk daun yang melengkung atau keriput, ya itu salah satu kekurangan daripada unsur hara kalsium. Dan bisa juga kita lihat dari bentuk buah cabai atau buah yang lainnya. Ada yang misalnya buah cabai yang mengerut itu, nah itu salah satu faktor dari kekurangan kalsium. Dan juga kalsium ini berperan penting dalam mencegah daripada busuk-busuk karena dapat melawan daripada bakteri. Jadi seperti itu, unsur hara kalsium itu sangat penting. Jadi bisa dikocor atau disemprotkan dari daun, atau bisa juga dikocor lewat perakaran ya. Jadi seperti itu unsur hara, pemberian unsur hara kalsium. Kemudian pun yang keempat, boleh sahabat-sahabat tani mengecek dulu kondisi daripada tanaman cabai sahabat-sahabat tani apakah sudah terbebas daripada hama thrips atau kutu-kutu daun. Kalau misalnya tanaman cabai sahabat-sahabat tani itu terserang daripada hama thrips atau kutu daun, itu sangat berpotensi membuat tanaman cabai sahabat-sahabat tani itu kerdil. Jadi apabila tanaman sahabat-sahabat tani terserang daripada hama thrips, boleh menggunakan 2 bahan aktif atau 3 bahan aktif. Yang pertama itu kita menggunakan bahan aktif abamectin, kemudian bahan aktif yang kedua yaitu imidacloprid, kemudian yang ketiga itu bahan aktif diapentiron ya. Jadi itu 3 bahan aktif. Penggunaannya kita rolling saja, karena di samping kita menghemat daripada penggunaan pestisida, kita juga menghindari yang namanya kekebalan hama-hama kutu. Jadi kita rolling. Hari ini kita misalnya menyemprotkan bahan aktif abamectin, penyemprotan yang kedua kita menggunakan imidacloprid, kemudian penyemprotan berikutnya atau yang ketiga kita menggunakan bahan aktif diapentiron ya. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Kita rolling saja untuk menghemat daripada penggunaan insektisida. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, kalau misalnya tanaman cabai sahabat-sahabat tani itu mengalami kekerdilan, boleh sahabat-sahabat tani menyemprotkan yang namanya
asam amino. Ini yang hal yang paling penting kalau tanaman sahabat-sahabat tani itu mengalami kerdilan. Sahabat-sahabat tani boleh mencoba menyemprotkan asam amino. Jadi saya ingatkan untuk penggunaan asam amino ini perlu hati-hati, karena asam amino ini sebenarnya adalah penyubur. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering mengaplikasikan daripada asam amino itu, tanaman kita itu agak panjang dan subur, daunnya lebar-lebar, itu efek daripada asam amino. Jadi saya tidak menyarankan untuk terlalu sering menggunakan asam amino karena dapat menghambat daripada pembuahan atau keluarnya bunga daripada tanaman cabai kita. Karena tanaman cabai yang kita semprotkan dengan asam amino itu terlalu subur, sehingga rawan juga terserang oleh patogen atau jamur-jamur daripada penyakit yang lain seperti busuk-busuk daun. Itu sangat rawan karena terlalu subur. Jadi apalagi kalau misalnya pada saat ini memasuki musim hujan, jadi hati-hati dalam penggunaan asam amino ya. Jadi bisa sahabat-sahabat tani menggunakan, apabila tanaman sahabat-sahabat tani itu kerdil, kita coba 1 kali dalam 1 minggu, kemudian kita lihat apakah ada perkembangan, makanya bisa kita sudah langkai 1 kali dalam 2 minggu, dan seterusnya kita lihat perkembangannya bagaimana. Oke, sekian dari saya, dan semoga ada manfaatnya. Yang merasa berguna atau bermanfaat ini channel, silahkan didukung dengan cara ditekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Yang mungkin merasa kurang bermanfaat, silahkan di skip saja, karena tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar mengenai pertanian, dan semoga kita sama-sama sukses, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.